ilmu adalah jendela kehidupan kita, hal yang mendasari kita untuk bagaimana bisa menjalani peternakan kita dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah, owner dari peternakan Al-Fati Gua. Jadi peternakan Al-Fati ini terletak di Desa Sokolia, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Gua. Jadi teman-teman, bagi peternak pemula ada banyak hal yang perlu kita pahami, terutama hal-hal yang bisa mengakibatkan kerugian dalam beternak kambing. Jadi beternak kambing adalah beternak makhluk bernyawa yang tidak kita bisa mengerti bahasanya, yang tidak kita bisa mengerti keinginannya, hanya kita berusaha untuk memahami berdasarkan tingkah laku, kemudian ciri-cirinya. Jadi bagi teman-teman peternak pemula, terkadang banyak hal-hal yang mereka dapati di awal-awal beternak, yang ketika mereka tidak memanage dengan baik, tidak ada penanganan yang baik, maka dapat mengalami kerugian yang besar, kemudian dapat mengakibatkan kematian, dapat mengakibatkan ketidakberhasilan dalam beternak kambing. Jadi biasanya salam pembuka untuk peternak pemula, ketika mereka memulai beternak, hal yang menyebabkan banyak terjadinya permasalahan di peternakan adalah kandang dan pakan. Ketika mereka tidak mampu menyusun pakan dengan baik, maka itu bisa mengakibatkan banyak penyakit yang bermunculan. Ketika mereka juga tidak mampu menyiapkan kandang yang baik untuk kambing, maka itu juga akan mengakibatkan kegagalan kita dalam beternak kambing. Jadi ketika kandang dengan pakan sudah kita siapkan dengan baik, maka sekarang ada faktor-faktor yang mungkin mengakibatkan kita gagal dalam beternak dari segi teknis. Pertama, penyakit. Jadi penyakit di sini setelah kita memperbaiki pakan dan kandang, maka penyakit juga perlu kita perhatikan. Jadi biasanya peternak pemula itu cenderung dengan sapaan penyakit mata. Jadi biasanya ketika peternak pemula itu mata kambingnya itu berair. Nah, ketika ini lambat ditangani, maka dapat mengakibatkan kebutaan, dan ketika buta maka mampu mengakibatkan penurunan nafsu makan, karena ketika mata kambing kita sakit, otomatis kambing kita tidak bisa melihat makanan yang ada di depannya, sehingga bisa mengakibatkan penurunan berat badan. Kemudian setelah berat badan itu menurun, maka muncullah penyakit-penyakit yang lain. Nah, biasanya ketika penyakit mata ini muncul, maka diikuti dengan penyakit flu dan batuk. Nah, penyakit flu dan batuk, nah ketika kita tidak segera tangani, maka akan mengakibatkan kerugian yang besar dan bisa berujung kepada kematian. Nah, setelah itu biasanya penyakit yang diderita oleh peternak-peternak pemula adalah ORF. ORF adalah luka pada bibir kambing. Nah, ini biasa diakibatkan oleh bakteri, atau biasa juga disebabkan oleh pakan kita yang bergetah, atau pakan kita terlalu tajam. Maka sebaiknya ketika kita menggunakan pakan, maka pakan yang kita gunakan adalah pakan yang layu, pakan yang sudah dicopor dan tidak terlalu tua, untuk menghindari penyakit ORF tersebut. Selanjutnya penyakit yang biasa terjadi yang diakibatkan oleh kandang dan pakan adalah penyakit skabies. Jadi penyakit skabies itu adalah penyakit kulit, parasit yang mengakibatkan bulu kambing kita rontok, kemudian gatal, sehingga bisa mengakibatkan penurunan berat badan. Ketika ini berlangsung antara 3-4 bulan tanpa penanganan, maka bisa mengalami kematian untuk ternak kita. Selanjutnya hal-hal yang perlu dipelajari adalah ketika mempersiapkan kambing-kambing kita untuk bunting. Jadi kita perlu melihat performa kambing kita, apakah itu layak untuk kita kawinkan atau tidak. Karena kadang banyak di antara kita tidak melihat BCS kambingnya,
yang jelas kambingnya dia lihat waktunya untuk kawin, maka segera dikawinkan. Padahal kambing juga ada persyaratan untuk bisa dikawinkan. Nah, setelah kita kawinkan, kita punya ternak kambing-kambing kita, maka hal yang paling penting kita perhatikan adalah bagaimana pemenuhan nutrisi pakan. Ketika nutrisi pakan ini tidak terpenuhi, maka besar kemungkinan kambing kita akan mengalami keguguran. Nah, ketika mengalami keguguran, ada dua kerugian yang kita dapati di situ. Ketika keguguran dan kondisi induknya kurang sehat, maka selain kematian anak, maka besar kemungkinan juga akan kita mengalami kematian induk. Kalaupun ternyata ketika kita beternak pakan tidak tercukupi, tapi ternyata indukan bisa melahirkan, maka biasanya terjadi ketika induk melahirkan, maka tidak ada air susu yang dikeluarkan. Nah, ketika kambing kita tidak mengeluarkan air susu, maka itu akan sangat fatal dalam dunia peternakan. Karena kambing cempe wajib hukumnya mendapat kolostrum dari induknya ketika dia baru lahir. Jadi ketika lahir, cempe itu harus diminumkan kolostrum induk untuk bisa bertahan hidup. Nah, biasa teman-teman lupa di sini menjaga performa ternak, sehingga mengakibatkan kerugian-kerugian yang besar. Selain kita rugi waktu, rugi tenaga, kemudian rugi di modal ketika kambing kita mengalami kematian. Kemudian setelah itu, biasanya teman-teman, kalaupun ternyata induk kambingnya melahirkan dengan selamat, ada air susunya, tapi ada hal yang mereka terkadang lupa, yakni bagaimana penanganan induk, bagaimana penanganan anak pasca lahir dan dilahirkan. Jadi biasanya ketika kambing yang baru lahir, untuk menghindari kematian, kita cukup melap bagian muka saja, kemudian tali pusar, ini tali pusarnya, ini kebetulan usianya baru 1 pekan. Ini tali pusarnya kita sterilkan dengan obat merah, kemudian kita maksimalkan untuk mendapat kolostrum. Nah, biasanya induk, untuk mencegah kerugian kita di induk, setiap induk yang lahiran, maka kita memberikan terapi-terapi khusus, baik itu pemberian vitamin, pemberian antibiotik, dan pemberian obat merah kepada induk kambing kita, sehingga bisa mencegah induk kita mengalami infeksi pasca lahiran. Nah, ketika induk kambing mengalami infeksi pasca lahiran, maka besar kemungkinan induk kambing kita akan mengalami kematian. Jadi teman-teman, perlu kita pahami ketika kita ingin beternak, banyak hal-hal, banyak penyakit-penyakit yang harus kita tahu, bagaimana penanganan dan bagaimana mengobati kambing sehingga tidak mengakibatkan kerugian-kerugian kita. Ya, jadi teman-teman, ketika ingin beternak dan ketika kita tidak ingin mengalami kerugian, ya maka sebisa mungkin kita mempelajari ilmu-ilmu tentang bagaimana beternak dengan baik, bagaimana SOP dalam dunia peternakan, bagaimana SOP pakan, bagaimana SOP induk bunting, dan bagaimana SOP induk pasca lahiran dan penanganan kambing-kambing kita. Ketika kita sudah mengerjakan dengan baik, maka insya Allah kita hanya tinggal bersabar dan memetik hasilnya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah segala sesuatu yang kita kerjakan harus kita ilmui. Beternak dengan ilmu sangat menyenangkan, tapi beternak tanpa ilmu sangat menyengsarakan. Ilmu adalah jendela kehidupan kita, hal yang mendasari kita untuk bagaimana bisa menjalani peternakan kita dengan baik. Jadi teman-teman, ilmu, kemudian action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.